Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya terkait dengan materi hukum perkawinan yang pertama, yaitu tentang dasar hukum perkawinan campuran di Indonesia. Ada ralat dari video yang kemarin, diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan campuran memiliki unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, dua orang yang berkedudukan di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda akibat perbedaan kewarganegaraan, yaitu salah satu pihak berkewarganegaraan asing (WNA) dan pihak lainnya adalah berkewarganegaraan Indonesia. Jadi perkawinan campuran di Indonesia menurut undang-undang perkawinan menitik beratkan pada perbedaan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua yang diatur pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan campuran di Indonesia hanya sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, tata cara pencatatan perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dan apa akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia bagi pasangan suami istri. Nah, ini bisa saudara jawab dan diskusikan habis ini terkait dengan masalah perkawinan campuran, yaitu tentang tata cara pencatatan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dan apa akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia bagi pasangan suami istri. Kemudian saya lanjutkan ya, yang ketiga, hubungan hukum perkawinan tentu pula akan melahirkan akibat hukum. Jadi hubungan hukum perkawinan campuran akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum dari perkawinan campuran di Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Akibat hukumnya yaitu WNI atau WNA dapat memperoleh kewarganegaraan dari pasangannya atau akan kehilangan kewarganegaraannya. Bisa dalam perkawinan campuran kedua belah pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, tetapi bisa juga salah satu pihak tunduk pada hukum kewarganegaraan dari pihak yang lainnya. Contoh, ada perkawinan campuran antara seorang perempuan yang berasal dari Indonesia kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari Inggris. Nah, di sini perkawinan campuran yang diadakan bisa di Indonesia, bisa juga di Inggris, dan harus memenuhi syarat-syarat kalau di Indonesia, yaitu syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Nah, itu. Nah, apabila salah satu pihaknya itu adalah Indonesia dan Inggris tadi ya, dan tinggalnya di Indonesia, maka warga negara asing dapat memperoleh izin tinggal tetap atas dasar perkawinan campuran. Hal ini diatur dalam pasal 54 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, junto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Masih tentang masalah keimigrasian. Tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta gonogini, WNI tidak akan bisa memiliki hak atas tanah. Jadi tanpa perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta gonogini, WNI tidak akan bisa memperoleh hak atas tanah. Untuk diketahui, perkawinan campuran dilangsungkan di Indonesia hanya sah jika mengikuti syarat material pasangan suami istri sesuai hukum negara masing-masing dan syarat formel dalam Undang-Undang Perkawinan.
Nah, itu. Jadi seperti itu.